Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato ceramah untuk memenuhi UAS Ilmu Dakwah dengan tema Eksistensi Hukum Newton dalam Kitab Suci Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan secara berangsur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui nikmat Jibril. Kitab ini terdiri dari 114 surat, 6.236 ayat, dan 30 juz. Al-Quran ini merupakan rukun iman ketiga dalam mengimaninya. Al-Quran adalah kitab terlengkap sehingga dapat menjadi petunjuk untuk semua aspek kehidupan manusia mulai dari kita bangun di subuh hari sampai kita tertidur kembali. Petunjuk sejak kita dilahirkan sampai kita kembali kepadanya, kelengkapan petunjuk dalam isi Al-Quran ditemukan dunia sains. Paragraf berikut akan menjelaskan bagaimana sains, khususnya bidang fisika, adalah bagian dari dalam Al-Quran. Kajian tentang gerak benda merupakan bagian penting dari penggambaran alam semesta. Sejak zaman dahulu, manusia berusaha menyingkap rahasia tentang gerak benda, mulai dari masa Aristoteles sampai masa Galileo dan Newton. Pemahaman tentang gerak mengalami perkembangan yang signifikan. Tentunya kalian semua telah mengetahui bahwa sesuatu yang menyebabkan benda bergerak yaitu gaya. Gaya dapat mempercepat atau memperlambat kelajuan gerak benda. Gaya juga dapat mengubah arah gerak benda. Dalam fisika, gaya dan gerak benda dipelajari dalam cabang ilmu mekanika yang disebut dengan dinamika. Berbicara mengenai dinamika, tentunya tidak terlepas dari hukum Newton, mulai dari hukum yang pertama sampai pada hukum yang ketiga. Semuanya membahas tentang gerak benda serta penyebab mengapa benda tersebut dapat bergerak. Nah, pada kesempatan kali ini, penulis akan menyajikan beberapa contoh penerapan atau aplikasi hukum-hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan disimak baik-baik ya. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap, atau GLB. Selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya, maka hukum 1 Newton bisa disebut juga dengan hukum kelembaman benda. Secara matematis dituliskan pada gambar di PPT. Jadi jika benda tersebut ingin bergerak, harus ada gaya yang mengenainya. Itu juga diajarkan dalam Islam. Untuk membuat suatu pergerakan atau kemajuan dalam hidup, dibutuhkan pula gaya, dorongan dari diri sendiri atau dari orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam penggalan ayat 11 pada surat Ar-Ra'd yang berbunyi, artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Allah memang maha kuasa dapat merubah nasib semua orang dan semua kaum. Akan tetapi hidup ini realistis, benda tidak akan bergerak jika tidak dikenai gaya. Begitu pula hidup tidak akan bergerak bahkan maju jika tidak kita beri gaya. Benda akan tetap bergerak pada kecepatan awal jika tidak dikenai gaya. Hidup juga akan tetap berjalan datar dan biasa saja jika kita tidak beri gaya yang lebih. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah, misalnya ada gelas di atas meja. Gelas tersebut tidak jatuh atau bergerak. Gelasnya tetap dia karena tidak ada luar yang mengenai gelas itu. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja dalam satu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan perbandingan terbalik dengan massa benda secara matematis dituliskan seperti pada gambar di PPT. Berarti semakin besar gaya yang kita berikan maka pergerakan benda semakin besar. Begitu juga pergerakan hidup. Semakin besar gaya yang kita berikan pada hidup kita, maka pergerakan dan kemajuan hidup kita akan lebih cepat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Jathiyah ayat 22 yang artinya, dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai apa yang dikerjakannya dan mereka tidak akan dirugikan. Allah Maha Adil dan Bijaksana. Benda akan bergerak lebih cepat jika diberi gaya yang lebih. Begitu pula hidup akan lebih cepat bergerak dan maju jika diberikan gaya yang lebih besar. Tidak akan ada yang dirugikan. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah
Bus yang melaju di jalan raya akan mendapatkan percepatan yang sebanding dengan gaya berbanding terbalik dengan massa bus tersebut. Hukum 3 Newton berbunyi, jika suatu gaya atau aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya atau reaksi yang sama besar dengan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Secara sistematis dituliskan pada gambar di PPT. Hukum ini menjelaskan ketika suatu benda diberikan gaya, maka benda yang diberikan gaya akan memberikan gaya juga namun memiliki arah resultan berbeda. Setiap aksi pasti ada reaksi berlawanan. Reaksi tersebut akan sama besar dengan kemampuan aksi tersebut menerima reaksi. Dan reaksi yang datang tidak akan lebih besar dari kemampuan aksi menerima reaksi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penggalan ayat 286 pada surah Al-Baqarah, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Hidup ini memang banyak tantangan dan masalah, tetapi jangan takut karena tantangan tidak akan datang kecuali kita memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Tantangan seringkali membuat banyak orang tidak mau bermimpi. Bermimpilah setinggi mungkin karena tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada hanyalah usaha yang tidak setinggi mimpi yang kita miliki. Hidup kita harus bergerak dinamis. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk diam atau mencontoh kelembaman benda. Namun, pilihan kita adalah ingin seberapa majukah hidup kita. Kemajuan hidup kita tergantung pada usaha yang kita lakukan. Saat kita dalam proses memajukan hidup kita, akan banyak tantangan dan masalah yang akan datang. Namun jangan takut karena tantangan dan masalah yang datang itu dari Allah. Dan Allah mengetahui seberapa kadar kita, maksudnya seberapa kemampuan kita dalam menghadapi suatu masalah. Tidak mungkin Allah memberikan kita tugas untuk menyelesaikan masalah tanpa memberi kemampuan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi jangan pernah senang mendapat tantangan hidup yang mudah, karena Allah tahu kalau kemampuan manusia hanya sekecil tantangan yang diberikan. Tapi berbanggalah mendapatkan masalah yang sangat rumit dan besar, karena Allah juga sudah tahu kalau kemampuan manusia sebesar tantangan yang diberikan. Berarti seseorang mungkin jadi orang pilihan Allah jika dapat menghadapi tantangan dan masalah yang rumit dalam kehidupannya. Optimis dan berusaha keras akan membawa kepada kesuksesan. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah ketika kita menginjakkan kaki ke tanah, berarti kita memberikan sebuah gaya dorong terhadap tanah tersebut. Gaya yang kaki kita berikan kepada tanah ini merupakan gaya aksi. Kemudian sebagai respon dari gaya aksi yang kita berikan, maka tanah memberikan gaya dorong ke kaki kita yang membuat kaki kita bisa terangkat. Gaya dorong yang diberikan tanah ini adalah gaya reaksi. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sehingga membuat kita dapat berjalan di atas tanah. Selanjutnya demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.